Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari Ridwan Kamil, yang mana beliau itu ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapannya dengan argumentasi Caimin yang hendak membangun 40 kota selevel Jakarta seluruh Indonesia secara merata. Nah, jawaban Caimin adalah itu bagi dia itu mustahil, ya, karena dia berpendapat bahwa Jakarta dibangun dalam waktu 70 tahun untuk menjadi sebesar Jakarta. Nah, sementara IKN saja itu yang dia mau dibangun selevel Jakarta ditolak. Nah, ini mau saya jawab guys, jadi gini ya. Kita harus cerdas dalam melihat ini ya. Ini apa yang disampaikan Amin adalah justru dia yang argumentasinya tidak tepat guys. Coba bayangkan ya. Dia katakan bahwa untuk bangun Jakarta itu seperti sekarang ini butuh waktu 70 tahun. Artinya kita harus melihat dulu ya. Berarti 70 tahun dari sekarang kita hitung mundur. Berarti itu sekitaran, kalau sekarang tahun 2023, berarti sekitaran tahun 1950. Ya kan? Karena kan 1953. Berarti Anda bayangkan kondisi Jakarta di tahun 1953. 1953. Nah, jadi di rentang waktu itu Ridwan Kamil tarik sampai sekarang. Nah, guys, ya. Jakarta ya, tahun itu ya, itu kota-kota yang ada di Indonesia ini itu sudah jauh lebih pesat pembangunan yang ada sekarang ini ya. Fasilitas yang ada sekarang ini infrastrukturnya dibandingkan Jakarta tahun 1953. Contoh Surabaya. Kalau Anda bandingkan Surabaya, lalu apa lagi? Padang, Medan, ya kan? Lalu lagi apa lagi? Kota-kota besar lainnya, Banjarmasin, kota di Bali, kota apa ya misalnya? Pokoknya kota-kota besar Indonesia, Makassar, itu dibandingkan Jakarta tahun 1993 lebih banyak besar fasilitas yang ada sekarang ya di kota-kota tadi itu. Nah, jadi justru akan lebih mudah membangunnya karena ibaratnya kita tuh bukan kota-kota ini bukan seluruhnya 40 kota ini seperti Jakarta tahun 1993 gitu ya kan. Jadi nggak bisa ini Ridwan Kamil menarik ke tahun itu. Just compare sama yang tahun sekarang. Kota Jakarta sekarang di-compare dengan kota-kota yang ada sekarang. Gitu loh guys, logika pikirnya ya. Jadi misalnya kayak membuat kota Makassar setara Jakarta. Artinya harus di-compare Makassar sekarang dengan Jakarta sekarang. Gapnya apa, dan itu yang kita hitung di situ. Bukan dihitung dari Jakarta tahun 1953. Bukan. Ya. Jadi dalam waktu 70 tahun Jakarta tahun 1953 ke 2023 itu APBN itu beda. Dulu ingat tahun 53 itu kita krisis ya. Krisis. Kita itu baru saja merdeka dan pajak ngabdi sekarang, APBN tidak sebesar sekarang. Tentu dulu itu pembangunan Jakarta itu lambat sekali guys. Lagi kita tuh mengalami krisis kemanusiaan ya, krisis pemberontakan G30S, sekutu yang mau balik, dan krisis dalam negeri ya. Juga kita mengalami krisis yang hebat tahun 98. Jadi kita tuh awal-awal merdeka tuh mengalami fase sulit negeri ini. Bahkan dulu harga kebutuhan pokok tuh mahal. Jangan rakyat itu pikir tuh bayar pajak untuk makan ini susah. Jadi jangan disamakan dengan zaman sekarang. APBN sekarang berapa? 2.000 atau 3.000 triliun guys. Dulu berapa sih? Jadi Ridwan Kamil ini nggak ngerti. UMR sekarang berapa? UMR dulu berapa? Dulu rupiah berapa? Sekarang rupiah berapa? Jadi Ridwan Kamil ini nggak ngerti tentang perbandingan itu, nggak ngerti guys. Dia tarik ke Jakarta tahun 1993. Dibutuhkan waktu 70 tahun untuk bangun Jakarta sekarang. Kita sekarang tahun 2023, bukan tahun 1953 gitu. Itu kesalahan paling Ridwan Kamil dalam menyampaikan pikirannya. Dia nggak paham kalau itu tidak equal.
perbandingan tidak equal. Jadi untuk membangun kota yang sekarang ini setara dengan Jakarta, itu gapnya nggak seperti Jakarta tahun 53 dibandingkan dengan Jakarta sekarang tahun 2003. Bukan seperti itu, Pak Ridwan ya. Kita punya Makassar, kota-kota besar, Padang, Makassar, Medan, Pekanbaru, Lok Simawe, apalagi Makassar, Jaya apa namanya? Aduh, kota apa sih di Papua? Anda bisa lihat lah. Jadi di Sulawesi juga kan, di NTB, NTT. Jadi dan ingat ya, dibangunnya itu adalah berdasarkan potensi, sehingga akan lebih gampang berkembang. Contoh kayak kota yang perikarannya bagus, ya dibangun situ pelabuhan. Jadi asal tepat membangunnya, itu akan cepat berkembang. Misalnya kelebihan suatu kota itu apa? Kayak Pak Ridwan Kamil, dia tahu nih kelebihan Bandung apa misalnya. Nah, dibangun, digenjot di situ di Bandung, yaitu Bandung adalah kota kreatif. Coba lihat, pesat nggak pengembangannya? Pesat, karena tepat sasaran. Kota Bandung menjadi besar karena tepat sasaran. Nah, mungkin dong Pak Ridwan Kamil bikin pertanian di Bandung atau perikanan. Tapi Pak Ridwan Kamil ini kan dia tahu bahwa kelebihan Bandung adalah kota kreatif, sehingga dia bangun industri kreatif dan bagus Bandung kan. Jadi kalau tepat begitu, suatu kota akan bagus perkembangannya, ya kan? Nah, jadi Pak Ridwan harus paham bahwa jangan samakan Jakarta tahun 1993 dengan kota-kota Indonesia tahun 2003, itu beda sekali. Jadi tidak sampai 70 tahun untuk 40 kota ini, dan APBN kita tuh tidak seperti dulu, ya nggak seperti dulu guys. Yang masih kecil, zaman dulu masa sulit, sekarang nggak lagi. Kita udah lama merdeka dan kita tentunya sudah mampu mandiri. Dulu kita belum mandiri, kita masih pinjam segala macam gitu kan, masih dibantu sama asing kita. Kita pun mengalami krisis dalam negeri, pemberontakan di mana-mana dan segala macam ya guys. Nah, lalu Pak Ridwan Kamil katanya kita sedangkan IKN saja ditolak yang mau dibangun seperti Jakarta. Guys, IKN itu mulai dari minus ya, ingat. Minus bukan nol. Nol itu adalah ketika lahannya sudah siap, ready, sudah rata semuanya. Tinggal bangun, itu zero. From zero to level Jakarta. Ini dari minus, yaitu harus nebang hutan, ya kan? Bikin lagi airnya, gali-gali lagi untuk cadangan air dan segala macam. Itu dari minus. Berapa biaya untuk menebang hutan? Coba, untuk nimbun-nimbun, itu minus namanya. Jadi, kalau kita bangun kota yang sudah ada, nggak perlu dari minus. Nggak perlu nebang hutan. Kotanya sudah ada, udah jadi, tinggal dikembangkan. Jadi, daripada membangun kota dari minus, mending membangun kota dari plus 3, plus 4, plus 5, untuk jadikan plus 9, plus 8. Itu lebih mudah. Tinggal mengembangkan. Penduduknya sudah ada, tinggal tambah sedikit-sedikit dari sekitarnya gitu. Nah ini nol sama sekali, minus bahkan. Penduduknya tidak ada, dikirim penduduk sana. Biaya transportasi penduduk lagi, pemindahan penduduknya berapa lagi ya? Banyak sekali biayanya guys. Jadi membangun kota dari minus itu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan membangun kota dari plus. Makassar sudah plus berapa itu? Padang, Bandung termasuk mungkin ya, Pekanbaru, Palembang, Lampung provinsi ya, kota di Lampung saya lupa guys, itu sudah plus. Nah kalau Pak Ridwan pakai akal ya, akalnya sehat ya, dia kan soalnya begini, kalau dia bandingkan bahwa katanya gini, Jakarta aja butuh waktu 70 tahun untuk seperti sekarang, itu dia tahun 1993, itu Jakarta itu waktu itu gitu-gitu guys, nggak minus, nggak kosong guys, nggak zero, udah plus itu. Kenapa? Waktu Jakarta tahun 1993 sudah ada bundaran HI, sudah ada hotel, sudah ada macam-macam infrastruktur. Meskipun memang kita lagi krisis, tapi itu bukan plus, bukan minus, atau apalagi bukan zero, apalagi minus. Nah, ini Kalimantan posisi lagi minus. Meskipun menangnya kita nih sekarang APBN lumayan. Gak seperti tahun 1993.
Tapi posisinya justru start Jakarta tahun 1993 itu lebih baik dibandingkan dengan IKN sekarang. Jadi logikanya kalau menghitung APBN ya, yang banyak hutang itu, tentunya akan, kalau Jakarta aja butuh waktu 70 tahun, apalagi IKN, tentu lebih dari situ gitu. Jadi makanya komparasinya Ridwan Kamil ini nggak beres ya guys. Dia nggak ngerti tentang kok bisa-bisanya membandingkan kota Jakarta tahun 53 dengan Makassar atau 40 kota Indonesia itu tahun 2003 itu kan nggak masuk akal. Di tengah APBN yang beda juga, di tengah kondisi dulu sekarang kan beda juga. Jadi aneh bagi saya, dan dibandingkan dengan IKN itu minus guys, minus, pembangunan dari minus, bukan zero lagi. Kota-kota itu yang mau dibangun 40 kota itu sudah plus, tinggal jadikan plus 8 atau 9 ke Jakarta aja lagi guys gitu. Ini mudah sekali menanalisis kita, apalagi nanti itu ada penyesuaian gitu kan, ada penghematan, ada rasionalisasi, betul-betul diarahkan tepat sasaran, dan pembangunan manusia, sehingga manusia itu dibangun, pajak akan meningkat. Kenapa? Karena individu itu semuanya mampu bayar pajak, semuanya bekerja, pengangguran itu berkurang drastis guys, sehingga akan jadi gotong royong bayar pajak. Orang yang mampu sebelumnya nganggur, nggak mampu bayar pajak, akan punya motivasi bayar pajak karena dia sudah bekerja. Sekarang coba yang bayar pajak itu adalah segelintir, ya. Buktinya apa? Tas amnesty itu banyak yang tidak ngambil. Kenapa? Ya uangnya nggak ada untuk bayar pajak. Ya kan untuk bayar pajak, untuk mengelola usahanya saja ada ngos-ngosan gitu. Apa gitu bayar pajak? Kenapa? Karena itu tadi, pembangunannya tidak tepat sasaran. Ya kan? Berpihak kepada industri tambang dan sejenisnya. Tapi manufaktur itu diabaikan. Manufaktur yang mendapat banyak tenaga kerja. Mereka tuh ngos-ngosan, bahkan terbukti banyak yang bangkrut, tutup usaha manufaktur. Pan itulah yang usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang tenaga kerja itu nanti yang akan bayar pajak untuk negara. Jadi prinsip gotong royong hilang di rezim ini guys, hilang prinsip gotong royong. Karena kita butuh dari rakyat bayar pajak. Padahal rakyat yang nganggur mau bayar pajak pakai apa? Nah itu, jadi dengan pembangunan arah ekonomi Anies ke depan, dia akan membangun manusianya dan akan menciptakan banyak rakyat yang mampu menjadi pekerja dan pengusaha, karena lapangan pekerjaan disediakan sehingga mereka bisa bekerja, bahkan membeli modal dan buka usaha sendiri. Jadi untuk buka usaha itu butuh dua, yaitu modal dan pengalaman, dan itu didapatkan dengan bekerja. Anda nggak mungkin buka usaha dengan peluang sukses besar kalau Anda tidak bekerja dahulu. Karena yang bekerja, Anda dapatkan pengalaman dan modal yang dikumpul dari gaji yang Anda sisihkan ditabung untuk modal. Jika Anda akan jadi pengusaha sukses. Tapi kalau lapangan kerja nggak ada gimana? Pengalaman bisa didapat, modal pun bisa didapat. Mau minjam bank, boro-boro dikasih. Sedangkan pekerjaan informal aja susah dapat kredit, apalagi pengangguran. Nah itu kuncinya di situ, ya Pak Ridwan ya. Jadi menurut saya ya, membangun 40 kota setara Jakarta itu masih masuk akal. Dan jangan bandingkan dengan Jakarta tahun 1993. Itu tidak masuk akal. Justru statement Anda lah yang tidak masuk akal alias mustahil. Ya kan? Dibandingkan dengan KNO makin ngaco lagi guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.